Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seputar bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, mari kita belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, sebelum itu, apakah kalian sudah pernah membaca suatu teks tentang fenomena? Entah itu fenomena alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, atau mungkin tentang proses terjadinya hujan, dan lain sebagainya. Lalu ada fenomena sosial, seperti demo dan kepadatan penduduk. Atau mungkin mengenai fenomena budaya, seperti yang menjadi ciri khas warga Indonesia, yaitu batik dan wayang. Jika sudah pernah, nah itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Lalu, apakah teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang isinya menjelaskan suatu proses ilmiah. Proses ini terjadi secara ilmiah, yang ada kaitannya dengan alam ataupun sosial budaya. Bentuk dari teks eksplanasi secara umum terdiri atas pernyataan umum, penjelas, dan simpulan. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi. Lalu, pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban berupa sebab akibat. Nah, sekarang menuju pada ciri-ciri teks eksplanasi. Menggunakan istilah-istilah teknis. Istilah teknis adalah istilah yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Terkadang, makna istilah teknis ini tidak diketahui oleh pembaca. Kalian bisa menemukan arti tersebut di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa mendownload aplikasi tersebut di Google Play Store, atau mungkin bisa meng-search-nya secara langsung online di Google. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan atau kejadian. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai sebuah pekerjaan. Perbedaannya adalah kalimat aktif diawali dengan imbuhan me, dan kalimat pasif memiliki predikat kata kerja berawalan di. Berikut merupakan contohnya. Yang ketiga, menggunakan kalimat tanya dan kalimat berita. Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung makna pertanyaan. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya. Kalimat berita adalah kalimat yang mengandung pernyataan tertentu. Penulisan kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Yang keempat, menggunakan penjelas kronologis. Teks eksplanasi ditulis untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa. Nah, bisa disebut juga dengan kronologis. Penjelasan yang memadai akan memberikan banyak manfaat terhadap pembaca. Lalu yang kelima, mengandung penjelas kausalitas. Isi teks eksplanasi berupa penjelas sebab akibat atau kausalitas.
Oleh karena itu, penulis teks eksplanasi harus dapat menganalisis proses terjadinya suatu hal. Lalu yang keenam, berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Penelitian dapat dilakukan oleh penulis atau orang lain. Jika hasil penelitian dilakukan oleh orang lain, pengutip bisa mengutipnya sebagai sumber referensi. Nah, selanjutnya menuju pada struktur teks eksplanasi. Ada pernyataan umum. Pernyataan umum berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Bagian ini merupakan bagian paling awal dalam teks eksplanasi. Dalam bagian ini, pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks eksplanasi. Lalu yang kedua ada penjelasan. Penjelasan berisi proses sekaligus hubungan sebab akibat atau kausalitas ya, atau peristiwa yang dijelaskan secara kronologis. Tidak semua teks eksplanasi menjelaskan proses sekaligus hubungan sebab akibat. Sebagian teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa sesuai urutan waktu. Dan yang ketiga ada penutup. Bagian penutup berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Namun, tidak semua teks eksplanasi menggunakan bagian penutup. Jadi, bagian ini bersifat opsional. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Menggunakan konjungsi kausalitas. Antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Contohnya, aurora borealis disebabkan oleh gesekan partikel yang bermuatan listrik dari matahari yang memasuki atmosfer bumi. Nah, di situ ada kata oleh yang termasuk dalam konjungsi kausalitas. Menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Antara lain, kemudian, lalu, setelah itu, ketika, akhirnya. Contoh, sebelum terjadinya tsunami, keadaan air akan menyusut secara tiba-tiba. Kemudian, terdengar suara gemuruh ombak dari arah laut. Menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Bukan kata ganti persona seperti aku, kamu, kita, dan kalian. Contohnya, seperti hujan, kilat, gempa bumi, gerhana, kesenian daerah, budaya, dan lain sebagainya. Menggunakan kata istilah atau kata teknis. Contohnya, di pariwisata itu bisa digunakan turis, wisatawan, pemandu wisata, rekreasi, wisata. Lalu untuk perdagangan, penjual, pembeli, laba, dan bon. Menuju pada rangkuman informasi teks eksplanasi. Ide pokok teks eksplanasi. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok biasanya terdapat di awal, di akhir, dan di awal dan di akhir, atau mungkin pada keseluruhan teks. Ide pokok dapat digunakan sebagai simpulan isi setiap paragraf. Nah, ingat, setiap paragraf mengandung kalimat utama dan kalimat penjelas. Ringkasan teks eksplanasi. Ringkasan isi adalah penyajian suatu karangan dalam bentuk lebih singkat. Meringkas bertujuan agar pembaca mudah dalam memahami isi suatu karangan panjang.
Dan yang terakhir ada pola pengembangan teks eksplanasi. Disusun dengan dua pola pengembangan, yaitu kronologis. Kronologis merupakan urutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Lalu, pola pengembangan kausalitas. Pola pengembangan kausalitas disebut juga pola pengembangan sebab akibat. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jauhi kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.